Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kembali kita bisa bertemu dalam kegiatan tahsin Al-Qur'an. Alhamdulillah semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat beribadah, masih semangat beribadah ya Bu ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Tadi kesiangan Pak Ustadz. Oh, enggak sahur berarti ya? Minum. Minum, nggih. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Insya Allah tetap kuat. Amin. Baik, kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai di Al-Baqarah ayat 230. Sekarang kita lanjutkan ayat 231. Yeah. Sudah bisa dilihat di layar. Yeah. Sampun. Baik, saya baca dulu ayat 231. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tamsikuhunna dzirarral lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi
alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Mari. Wa Idza tallaqtumun nisaa fabalarna ajalahunna wa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna bima'ruf wala tamsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah wala tattakhidhu ayatillahi huzwan wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ya baik. Wa idza tallaqtum dzal fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat, lamnya dibaca double ada tasdidnya, kemudian qaf sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Kemudian an-nisaa alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai dengan nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca hunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Sin fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Ya, dibaca panjang harus 5 harokat. Fabalarna ajalahunna nun tasdid ya dibaca lunah dibaca mendengung ditahan 2 harokat. Fa amsikuhunna kaf dhammah waw sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun tasdid bacaan idgham ya dibaca mendengung ditahan 2 harokat. Bima'rufin ra dhammah waw sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf alif bacaan izhar dibaca jelas. Sarrihuhunna ra-nya dibaca double ada tasdidnya. Hak dhammah waw sukun mat tabi'i nun tasdid dibaca mendengung atau gunnah ditahan 2 harokat. Bima'ruf ra dhammah waw sukun mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat arid lisukun dibaca panjang boleh 6 boleh 4 boleh 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wala tamsikuhunna lam fathah alif mat tabi'i
panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf sin, bacaan idhar, dibaca jelas, idhar safawi, dibaca jelas. Kaf dhammah wawu sukun, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Nun tasdid, dibaca mendengung atau gunnah, ditahan 2 harokat. Dirorol, ra fathah alif, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah, masuk dengan tidak mendengung. Jadi langsung masuk ke huruf lam tetapi tidak mendengung. Lamnya dibaca double ya. Lamnya dibaca double ditandai dengan ada tasdidnya ya. Dzirorol lita tadu ain ya, lita tadu dal dhammah wawu sukun mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Nah kemudian jim tanda wakob boleh terus juga boleh berhenti. Wa may yaf'al, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya. Nunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf ya, ditandai yaknya ada tasdidnya. Yaknya dibaca double. Wa may yaf'al dzalika, dal fathah berdiri, mat tabi'i, faqad zalama, dal sukun, bacaan qalqalah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Afsah. Nah, ini waqaf berhenti, dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wala tattakhidhu, lam fathah alif mat tabi'i, kemudian taknya dibaca double, ada tasdidnya. Dzal dhammah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Ayatillahi, alif fathah berdiri mat tabi'i, ya fathah berdiri juga mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri mat tabi'i, huzuwau wadhkuru. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung ya, mendengung wawu, ditandai wawunya ada tasdidnya, dibaca double. Huzuwau wadhkuru. Ra dhammah wawu sukun mat tabi'i, panjang 2 harokat. Tadi zal sukun ini bukan qalqalah ya. Jadi tidak dipantulkan. Jadi bacanya tidak wadhkuru. Tidak ya, tapi bacanya wadhkuru ya, tidak memantul, tidak dipantulkan. Wadhkuru ni'matallahi ya, ain ni'matallahi. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i, panjang 2 harokat. Alaikum wa ma, mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Kemudian mim fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil, dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Anzala, nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Alaikum minal kitabi. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mutamasilain atau idgham mi ya, dibaca mendengung, ditandai dengan ada mim tasdid. Nah, ini dibaca mendengung, ditahan 2 harokat. Alaikum minal kitabi, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fathah berdiri mat tabi'i, panjang 2 harokat. Wal hikmati,
alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Ini kaf sukun hikmah ya, hikmah kaf ya. Ya'idzukum bih mim sukun bertemu dengan huruf ba bacaan ikhfa syafawi dibaca samar-samar. Nah, kemudian bihnya waqaf ya, haknya dibaca sukun, dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Ya'idzukum bih. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wattaqullaha taknya dibaca double ada tasdidnya. Kemudian Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Maka berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Wa'lamu ain wa'lamu mim dhammah wawu sukun mat tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Annallaha nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depan fathah. Kemudian lam fathah berdiri mat tabi'i. Bikulli lamnya dibaca double ada tasdidnya. Syai'in alim. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain bacaan izhar dibaca jelas. Kemudian lam kasroh ya sukun mat tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya baik, mari kita perhatikan, kita artikan perkataannya. Wa dan idza apabila tolako ya, tolako ini tolako itu mentalak ya. Kemudian kalian an-nisaa wanita-wanita atau istri-istri, maka tapi di sini diartikan lalu balarna mereka hampir sampai mereka berakhir balighna Ramadan. Nah, itu artinya sampaikanlah kepada Ramadan. Itu balaghna lalu mereka hampir sampai atau berakhir ajal masa idah. Aslinya ajal itu bisa bermakna ajal itu ya kematian ya, tapi di sini ajala ini masa menunggu. Hunna mereka. Maksudnya Anisa. Hunna ini kembali kepada Anisa. Fa maka amsiku tahanlah atau rujukilah hunna mereka itu ya Anisa tadi bi dengan ma'rufin ma'ruf Cara baik. atau dengan cara yang baik ya atau sarrihu ceraikan hunna mereka. Kemudian bi dengan ma'rufin cara yang baik. Wa dan la jangan tumsiku kalian tahan hunna mereka dhiroron menyakiti atau menzolimi li untuk ta'tadu kalian melanggar batas. Ta'tadu kalian melanggar batas. Wa dan man siapa yaf'al ia berbuat zalika
demikian, fa maka qad sungguh zalama ia mengzolimi, ia menganiaya nafsa dirinya. Maksudnya diri sendiri. Dirinya sendiri. Wa dan la jangan tattakhidhu kalian mengambil atau kalian menjadikan ayat-ayat Allahi Allah huzwa ejekan ya ejekan wa dan uzkuru ingatlah kalian nikmat Allah alaikum ala atas kalian wa dan ma apa-apa angzala telah diturunkan atau dia Allah telah menurunkan ala atas kalian min dari alkitabi kitab atau Al-Qur'an wa dan al-hikmati hikmah atau sunnah ya'idhu dia menasehati kalian bi dengan hinya yaitu Alkitab tadi. Nah, kemudian wa dan ittaqu bertakwalah kalian atau takutlah kalian Allah kepada Allah wa dan i'lamu ketahuilah kalian anna bahwa Allah dengan kulli tiap-tiap syai'in sesuatu alimun mengetahui atau maha mengetahui. Baik, saya baca ayat 231 artinya dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzolimi diri sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah atau as-sunnah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini ada penjelasan tentang lalu sampai akhir iddahnya. Nah, ini ada penjelasan iddah ialah masa menunggu tidak boleh menikah bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya. Ini yang dimaksud dengan iddah. Nah, kemudian ayat 231 ini ada asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Diriwayatkan Ibnu Abbas berkata, ada seorang lelaki yang menalak istrinya, kemudian ia rujuk sebelum masa iddahnya habis. Setelah itu ia menalak lagi. Sang suami melakukan hal itu untuk mempersulit istrinya dan menghalanginya menikah dengan lelaki lain. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Nah, ini tadi ada ayat yang berbunyi dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka.
Jadi ini digantung gitu ya, sehingga tidak bisa menikah dengan orang lain. Niatnya untuk menyakiti gitu ya. Jahiliyah ya Tat. Jahat, gitu ya. Benar-benar jahat gitu ya. Jahiliyah ini. Oleh, oleh karena itu ini nggak boleh. Nah, dan kalau memang mau dirujuk lagi ya dirujuk dengan cara yang baik. Kemudian kalau mau dicerai ya dicerai juga dengan cara yang baik. Jangan ditahan, jangan digantung sehingga tidak bisa menikah lagi dengan orang lain. Padahal orang lain sudah menunggu gitu ya. Ya. Pak Baik Ustadz, kita. boleh tanya Pak, Oh, yang nggih, terkait monggo. dengan begini Pak, lebih dari 10 tahun yang lalu ada pasangan muda bertengkar hebat. Ya. Kemudian mungkin pada pertengkaran itu sang suami mengucapkan kata talak berkali-kali. Ya. Nah, atas nasihat saya sebagai teman, saya minta mereka jangan bercerai. Kemudian mereka rukun kembali sampai hari ini. Nah, mereka berterima kasih pada saya. Untung dulu itu kok tidak jadi cerai. Nah, yang jadi masalah saya sekarang Pak Ustadz, pada waktu mereka bertengkar itu kan mereka berkali-kali mengucapkan kata talak, sang suami maksudnya. Ya. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak? Apa mereka ini masih sahkah sebagai suami istri atau bagaimana? Saya jadi bingung ini Pak Ustadz. Ya, kalau sudah diucapkan lebih dari 3 kali berarti sudah tidak sah lagi sebagai suami istri secara hukum Islam. Ya. Terus bagaimana Pak? Iya, karena sudah 3 kali. Mereka rukun ini. Ya meskipun talak itu diucapkan sambil dengan marah, itu hukumnya sama. Nah, oleh karenanya maka seorang suami istri kalau marahan gitu harus berhati-hati dengan ucapan talak ini. Jadi kalau itu misalnya diucapkan sudah kamu saya talak, lalu diulangi lagi saya talak, apalagi sampai kamu saya talak 3 kali langsung, nah, itu apalagi itu sudah. Kalau talak 3 kali, maka hukumnya harus dinikah lagi dengan orang lain dulu. Nah, terus ini gimana Pak? Kan saya jadi bingung Pak Ustadz. Iya, iya makanya orang kalau sedang marah itu kan kadang memang nggak terkontrol, banyak nggak bisa terkontrol. Ya, terus maksud saya gini Pak, ini pernikahan mereka kan sudah baik-baik saja. Kalau saya mengatakan hal itu, kayaknya saya kok bingung ya Pak. Nggak enak. Ya. Iya, mereka sudah sangat bahagia sekarang. Iya, itulah makanya apalagi pasangan muda ya itu memang sangat rawan dengan pertengkaran, emosinya masih ya. Baik, ada jalan keluar nggak Pak Ustadz? Ya. Ada jalan keluar tidak? Ya, nanti jalan keluarnya bisa dikonsultasikan yang lebih ahlinya lagi ya. Tapi secara umum seperti itu. Berarti sudah talak 3. Kalau memang diucapkan sudah lebih dari 3 kali. Kalau seandainya hanya mengatakan sekali, bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, kalau apa? Marah terus mengatakan yowes gitu. Ya. Yowes kono lunga padane gitu misalnya gitu gimana? Ya kalau yowes lunga itu belum jatuh talak ya, belum jatuh talak. Jadi harus ada kata-kata kamu saya cerai, kamu saya talak. Nah, itu baru bukan kalau hanya suruh ya. pergi, suruh itu enggak Pak. Belum berarti itu pada talak. Harus kata-kata itu ya, bukan sinonimnya kata itu gitu ya. Tidak, kalau sudah pergi sana gitu beda enggak. Itu. Jadi mengusir itu tidak beda dengan mentalak ya. Jadi insya Allah belum masuk pada talak. Nah ini untuk Bu Aning tadi. Nah ini monggo nanti bisa konsultasi lebih jauh secara hukum, secara Islamnya bagaimana dipelajari, dikaji lagi ya Ibu ya. Jangan sampai nanti mengganggu pikiran saya sekarang ini Pak. Oke, jangan sampai kemudian itu ya mereka hidup bahagia tapi sebenarnya mereka itu bukan suami istri yang sah itu ya. Masya Allah. Ini makanya memang ini adalah ya hukum-hukum dalam Islam itu memang
Dan ini memang berat ya, kalau sudah 3 kali maka syaratnya harus sudah dinikah lagi dengan orang lain baru boleh misalnya bercerai, nah kemudian baru menikah lagi. Dan itu juga tidak bisa dibuat main-main. Artinya dibuat main-main itu pura-pura menikah dengan dinikahi orang kemudian dicerai. Ya, itu nggak boleh ya. Harus berlaku secara alamiah. Yang selalu berarti selama ini ya Pak, jadinya seperti tidak sah ya, kalau misalnya berhubungan aja juga sudah dosa ya itu ya. Iya, iya. Zina. Ini nanti perlu dikaji lagi ya Bu Aning ya. Ini Pak, turun Pak Ustadz, saya betul-betul galau sekarang. Ya baik, kita lanjutkan dulu dengan ayat yang ketiga, 232 ya, di 232. Wa idza tallaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dzuluhunna ayyang kihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir zalikum azkalakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mari. Wa idza talaqtumun akhir. Zalikum ajkalakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik, kita lihat tajwidnya. Wa idza tallaqtum zal fathah alif maktobi'i panjang 2 harokat, lamnya dibaca double, ada tasdidnya, qaf sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya, tallaqtumun nisaa, alif lamnya alif lam samsiyah, karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun, ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Sin fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Fabalagna ajalahunna, nun tasdid dibaca mendengung, ditahan 2 harokat. Fala lam fathah alif mat tobi'i ta'dzuluhunna, lam domah wawu sukun mat tobi'i
panjang 2 harokat. Nun tasdid dibaca runnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Ayang kihna nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi runnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai yaknya ada tasdidnya, yaknya dibaca double ya. Ayang kihna nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Azwajahunna za sukun itu bukan kolkolah ya. Jadi tidak dimantulkan. Tidak azwa tapi azwajahunna. Wawu fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun tasdid dibaca runnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Idza dzal fathah alif mat tabi'i tarodau ra fathah alif mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Bainahum bil mim sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan ikhfa safawi dibaca samar-samar. Bil ma'ruf alif lamnya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian ro dhammah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Qaf lam di tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Dalika dal fathah berdiri mat tabi'i, yu'adu ya dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Bihi hak kasroh berdiri ini mat silah qasiroh atau sama dengan mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Mangkana nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kaf fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Minkum yu'minu nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan izhar safawi dibaca jelas. Yu'minu hamzah ya dibacanya ringan. Yu'minu billahi Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Wal yaumil akhir alif lamnya alif lam komariah karena ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian al-akhir alif lamnya juga alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian alif fathah berdiri mat tabi'i. Kemudian waqaf ya, roknya dibaca sukun. Akhir dibaca pendek ya karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Dzalikum dzal fathah berdiri mat tabi'i. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar safawi dibaca jelas. Azka za ini bukan kolkolah, tidak dimantulkan. Azka kafathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Lakum wa athhar mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan izhar safawi dibaca jelas. Wa athhar to sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya atau ya. Atau har ya pendek, roknya dibaca sukun karena waqaf ya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Ya ain ya lamu. Wa antum nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf lam, bacaan izhar safawi dibaca jelas. La ta'lamun
lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Mim domah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Baca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Nah, baik kita artikan ayat 232. Wa dan idza apabila tolako menalak tum kalian an-nisaa wanita-wanita atau istri-istri fa maka balagna hampir sampai tadi ya atau berakhir ajala masa menunggu guna mereka fa maka la jangan tak dulu kalian menghalangi guna mereka, maksudnya di sini kalian menghalangi itu para orang tua itu menghalangi guna mereka Anisa an untuk yankihna mereka menikah lagi azwaja dengan suami-suami guna mereka idza apabila tarodau ya, tarodau mereka saling rela untuk rujuk. Jadi tarodau ya dari kata ridho, mereka saling rela untuk rujuk baina di antara hum mereka bi dengan al-ma'rufi cara yang baik. Dzalika yang demikian itu ya yaitu larangan menghalangi mereka rujuk yu'adu dinasihatkan bi dengan hinya man orang-orang karena ada atau jadi min dari kum kalian yu'minu beriman bi dengan Allahi Allah wa dan al yaumi hari al akhir. Zalikum demikian itu ya. Demikian itu tidak menghalangi mereka rujuk azka lebih suci atau lebih baik la bagi kum kalian wa dan athhar lebih bersih ya bagi hati maksudnya wa dan Allahu Allah ya'lamu maha mengetahui wa dan antum kalian la tidak ta'lamun kalian tidak mengetahui la tidak ta'lamun kalian mengetahui. Baik saya baca arti ayat 232 dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ini maksudnya menikah lagi dengan calon suaminya. Itu penjelasannya adalah menikah lagi dengan bekas suami atau laki-laki yang lain. Nah ini jadi tidak boleh orang tua itu menghalangi wanita-wanita itu
mau menikah lagi dengan bekas suaminya atau laki-laki yang lain. Nah, oleh karenanya maka berdasarkan ayat ini itu ada yang berpendapat seorang yang sudah janda itu menikah dengan laki itu, ada yang berpendapat tidak perlu wali lagi gitu. Tapi wallahu alam ini juga perlu dipelajari lagi ini yang lebih ya. Jadi baik, ini ada asbabun nuzul ayat 232. Maktil bin Yassar berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan saudara iparku yang hendak merujuk istrinya setelah masa iddahnya berakhir. Akan tetapi aku melarangnya. Padahal Allah mengetahui bahwa pasangan suami istri tersebut saling mengharapkan. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Nah, ini Bapak Ibu cukup dulu sementara hari ini ya. Ya baik. Kita tutup dulu. Nah, ini tadi di depan tadi ada bincang-bincang, saya mendengarkan ada iktikaf online gitu ya. Iya. Ada Iya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, tapi tadi kan ada yang memberi ceramah. Iya. Jadi ini kalau menurut saya ya itu ya taklim saja, itu bukan iktikaf ya. Karena yang namanya iktikaf itu harus di masjid. Di rumah nggak bisa. Nggak bisa iktikaf di rumah, itu tidak disebut iktikaf ya, tidak disebut iktikaf. Karena yang namanya iktikaf itu harus di masjid, dan masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Jadi tidak bisa itikaf di rumah, yaitu ya berzikir, qiyamul lail di rumah nggak apa-apa, tapi itu bukan ya. Maka ini ada tuntunan itikaf itu ya, nanti silakan dibaca-baca bagaimana syarat itikaf itu. Jadi itikaf itu adalah di masjid. Kalau itikaf Pak biasanya mau digunakan untuk sholat tasbih ya Pak ya. Ini saya tidak akan mengomentari tentang sholat tasbih ya, karena memang ada perbedaan. Nah, karena ini saya ini kan di YouTube, nanti dibaca orang lain, didengarkan orang lain, karena ada perbedaan soal sholat tasbih. Yang jelas kalau saya memang tidak melakukan itu ya. Saya juga Pak Ustadz. Jadi gitu ya, ini tambahan saya soal iktikaf ya, itu ya kalau online seperti itu ya taklim sajalah ya, berzikir bersama, kemudian mendengarkan ceramah itu ya. Ya tapi ya itu baik ya, daripada tidak itu, daripada tidur, daripada jam 2 tapi kan bangun. waktunya itu tadi kan baru mau sahur Pak Ustadz. Jadi kan baik, terima kasih. Cukup ya. Baik, mari kita akhiri tahsin kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, matur nuwun Pak Ustadz. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ibu-ibu semuanya.